akhirnya chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal menceritakan tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya kita udah menyelesaikan salah satu arc terbaik sekaligus yang paling mengharukan dari semua arc yang ada. Kalau kalian belum nonton, bisa langsung nonton dulu aja di video full pembahasan arc di video yang ini. Nah, di chapter kali ini kita akan diperlihatkan pertemuan rahasia yang terjadi di antara para anggota elit Neo Heroes, yang mereka merencanakan sesuatu untuk dilakukan ke depannya. Lalu kita pun akan diperlihatkan juga satu orang pahlawan kelas S yang baru, yang katanya kemampuannya itu setara dengan Silver Fang. Dan terakhir kita akan diperlihatkan Blue, anak dari Blast sekaligus pemimpin dari Neo Heroes, akan menjalankan misi yang sangat gila. Pokoknya chapter kali ini tuh menarik banget. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah para pahlawan dari Neo Heroes, yang ini memperlihatkan kepada kita semua kalau di arc kali ini akan banyak berfokus kepada asosiasi Neo Heroes. Jadinya kita bisa berekspektasi kalau mereka akan sering muncul di beberapa arc ke depan. Chapter dimulai dengan kita diperlihatkan pemandangan dari bukit-bukit hijau yang sangat banyak dan luas. Lalu di antara bukit tersebut ada yang berbicara. Ini benar-benar sangat menyebalkan. Sepatu ini bikin kakiku lecet dan sakit. Di asosiasi hero, bagian perekrutan ini yang paling berat kerjanya kan? Aku sangat heran mengapa para ahli bela diri sangat suka membuat dojo di tempat terpencil seperti ini. Padahal secara bisnis ini buruk kan? Rupanya di sini ada beberapa pegawai dari asosiasi pahlawan yang sedang mendaki salah satu bukit tersebut. Dan di sini kayaknya mereka sampai pergi sejauh itu adalah untuk merekrut salah satu pahlawan kuat untuk dimasukkan ke dalam asosiasi pahlawan. Salah satu dari mereka mengatakan, "Jangan sampai kau mengeluh di depan orang yang akan kita temui nanti. Kalau dia sampai marah, habislah kau ini." Master Void Fist yang memakai teknik perpindahan titik berat unik untuk menyerang dan bertahan, Suicho. Secara sekelibat, kita diperlihatkan seseorang yang sedang memotong kayu. Lalu perkataan dilanjutkan, semua ahli bela diri terkenal pasti merekomendasikannya. Sekarang setelah Silver Fang pensiun, hanya dia yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Pokoknya dia harus bergabung dengan kita. Siluet kecil dari seseorang mulai terlihat. Dia sedang memegang kapak dan di sekitarnya terdapat kayu-kayu yang bergeletakan. Kayaknya dia adalah orang yang sedang memotong kayu tadi. Dan mungkin sedikit tambahan aja buat kalian yang udah lupa, kalau Suicho ini adalah kakek dari Suryu sekaligus gurunya juga. Atau lebih tepatnya, Suryu dan adiknya yang bernama Suiko. Dan ternyata kebetulan orang yang memotong kayu tadi adalah Suiko, adik dari Suryu sekaligus murid dari Suicho. Lalu di sini, Suiko berkata kepada 3 orang dari asosiasi tersebut, "Master Suicho, kakekku sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Aku rasa dia pasti senang jika tahu dirinya diundang menjadi salah satu pahlawan kelas S. Tapi karena dia keras kepala, kurasa dia pasti akan menolak undangan tersebut. Setidaknya tolong nyalakan dupa untuk dirinya." Ternyata berdasarkan perkataan Suiko tadi, bahwa Master Suicho telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan alasan kenapa para orang-orang asosiasi pahlawan sampai rela pergi jauh-jauh ke dojo tersebut adalah untuk mengundang Master Suicho menjadi pahlawan kelas S untuk mengisi tempat Silver Fang yang udah keluar dari asosiasi. Salah satu orang tersebut mengatakan, jadi ujung-ujungnya semua ini malah sia-sia ya? Dan salah satunya lagi bertanya ke Suiko, "Oh iya, kalau gitu apakah di sini ada murid yang sangat kuat?" Suiko menjawab, "Muridnya cuma aku dan juga kakakku. Kakakku pun bahkan sudah lama tidak pulang." Mendengar jawaban dari Suiko, orang dari asosiasi tampaknya cukup kecewa. Tapi tiba-tiba Suiko mengatakan, "Kalau gitu bagaimana kalau aku saja yang menjadi pahlawan kelas S?" Wah, apakah Suiko bakal beneran jadi pahlawan kelas S coy? Menarik sih, tapi kita belum dikasih tahu jawabannya sekarang. Lalu kita berpindah ke markas Neo Heroes. Di sini, A mengatakan, "Ternyata Amaimas itu seorang monster ya. Ini berarti ada satu orang lagi yang akan keluar asosiasi pahlawan. Selain itu, monster tidak lagi dilindungi oleh hukum." Lalu Zedat menanggapi, mulai sekarang dia tidak lagi punya hak apapun lagi. Karena dia terkenal, hal tersebut malah akan semakin menyulitkannya. Excel mengatakan, sungguh kasihan sekali nasibnya.
Lalu tiba-tiba fokus mereka teralihkan karena terjadi sesuatu yang ternyata Uefi Gyaza memukul salah satu pilar bangunan dengan sangat keras, bahkan sampai membuat pilar tersebut retak. Dia mengatakan, "Super Idol Amaimas, aku tidak bisa menerima bahwa dia adalah seorang monster. Mengapa harus berhenti menjadi idol hanya karena hal seperti itu? Padahal aku ingin menjadi idola yang bisa melampaui Amaimas." Uefi Gyaza mengatakan hal tersebut sambil menangis karena kesal mengetahui fakta kalau Amaimas adalah seorang monster dan telah berhenti menjadi seorang idol. Mengatakan dalam hati, apa dia sadar kalau jadi ikon dari organisasi itu hanya pekerjaan sampingan? Lalu Zedat pun mengatakan, dia baru kembali setelah istirahat panjang dari semua aktivitas. Sepertinya dia sudah menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik. Lalu tiba-tiba McCoy muncul dari sebuah hologram dan mengatakan, jadi semuanya telah hadir ya. Keluarnya Amaimas menjadi kerugian yang sangat besar untuk Asosiasi Pahlawan. Saat ini, kondisi Asosiasi Pahlawan sudah semakin melemah. Di sisi lain, Neo Heroes mendapat keuntungan lewat negosiasi dengan pemerintah. Kita sudah mendapat izin legal. Dengan begitu, kita pun secara sah bisa bertindak sebagai pahlawan, termasuk membawa senjata dan menggunakan kekuatan. Dengan begitu, di sini Ryumon mengatakan, "Oh, jadi sekarang kita boleh bawa senjata saat berkeliling di kota ya?" Di sini kita pun melihat Super Alloy Darkshine dan Metal Bat juga. Darkshine mengatakan, "Hari ini Blue tidak datang ya?" Metal Bat membalas, "Baru saja rapatnya dimulai, kenapa sang pemimpin malah tidak datang?" Lalu Wild Emperor menanggapi Darkshine dan Metal Bat. Dia belum kembali sejak pergi dengan penuh emosi. Katanya dia akan menjalani misi pertama sebagai Neo Heroes, monster yang sedang ramai dibicarakan oleh semua orang. Dia telah pergi untuk memburu Amaimas. Di akhir scene, kita diperlihatkan Saitama yang lagi di toko hewan. Kelihatannya mau membeli makanan buat hewan peliharaannya, yaitu Overground Rover. Dan chapter 209 dari manga One Punch Man telah selesai. Wah, gimana nih menurut kalian? Secara ofisial, kita udah masuk ke dalam arc baru ya. Ya, gue nggak tahu sih nama arc-nya apa. Cuma untuk awal mungkin kita asumsikan dulu ya kalau misalnya arc itu namanya bakal jadi arc Neo Heroes mungkin ya. Karena kan kita bakal banyak terfokus sama Neo Heroes. Tandingannya Asosiasi Pahlawan lah bisa kita bilang ya. Dan sebenarnya ada beberapa hal menarik ya, karena kan kita masuk ke dalam arc baru ya. Jadi ada beberapa hal baru yang baru aja kita ketahui gitu loh. Salah satunya yaitu adalah tentang Suicho. Karena kan beberapa chapter sebelumnya sebenarnya kita itu udah pernah diperlihatkan tentang Suicho ini, yang dimana dia adalah kakeknya Suryu dan dia pun menjadi gurunya Suryu juga. Yang dimana kan kita udah tahu juga gitu loh tentang seberapa kuatnya Suryu ini. Jadi ya kita sebenarnya udah tahu lah tentang Suicho ini kan, udah pernah diperlihatkan juga. Yang kita tidak ketahui itu adalah tentang seberapa kuatnya Suicho ini. Yang ternyata orang-orang dari Asosiasi Pahlawan ini mengatakan kalau misalnya Master Suicho ini itu setara sama Silver Fang. Ya gue nggak tahu juga sih apakah benar kenyataannya seperti itu atau ya cuma dilebih-lebihkan aja, karena kan kita nggak pernah tahu gitu loh faktanya kayak gimana, karena kan Suicho-nya aja udah mati atau udah meninggal 2 tahun yang lalu gitu loh. Jadi ya kebenaran tersebut tidak bisa dikonfirmasi lah, at least untuk saat ini ya. Mungkin nanti bakal ada flashback atau lain sebagainya ya kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas dari banyaknya seniman bela diri gitu ya, mereka tuh mengatakan kalau misalnya Suicho ini adalah satu-satunya orang yang bisa menggantikan perannya Silver Fang di dalam pahlawan kelas S di Asosiasi Pahlawan. Itu berarti kan kemampuannya memang setinggi itu, dan memang berarti para master bela diri yang lain pun sangat menghormati Master Suicho ini. Itulah kenapa dia sangat direkomendasikan oleh para master bela diri yang lain kalau misalnya hanya orang ini yang bisa menggantikan Silver Fang gitu loh. Dan ya ketika mereka datang ke sana yang ada adalah Suiko. Yang dimana ya memang muridnya Master Suicho itu kan cuma ada 2, Suiko dan kakaknya yaitu Suryu. Suryunya itu udah masuk ke Neo Heroes. Jadi kalau misalnya Suryu itu secara tidak sengaja dia itu udah masuk ke dalam Neo Heroes. Jadi ya kalian pun tadi ngeliat lah. Dan ya ini menariknya adalah Suiko bakalan jadi pahlawan kelas S. Itu sih menurut gue menarik banget ya. Karena ya kalau misalnya kalian lihat ya Suryu ada di Neo Heroes, sedangkan adiknya ada di Asosiasi Pahlawan, jadi kelas S pula gitu loh.
Dan ya pertemuan para anggota Neo Heroes ini menurut gua sih sangat menarik juga, tapi nggak banyak hal yang bisa dibahas juga ya. Karena kan mereka itu di sini fokusnya masih membahas Amaimas ya, yang dimana ya memang berita Amaimas itu sangat-sangat mengejutkan dunia juga kan. Karena kan nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa ekspektasi sama sekali gitu loh kalau misalnya Amaimas itu adalah seorang monster, karena kan dia itu memang orang yang bener-bener berjiwa pahlawan gitu loh. Jadi semua orang tuh bener-bener nggak ada yang bisa mengira kalau misalnya dia itu monster. Bahkan sampai Wevi Gyaza sendiri, dia tuh gua nggak tahu ya Wevi Gyaza itu mengidolakan Amaimas atau gimana, cuma gua rasa sih Amaimas itu adalah salah satu role modelnya ya, role model Wevi Gyaza. Makanya ketika Amaimas diketahui sebagai seorang monster, Wevi Gyaza ini sangat-sangat kecewa, kelihatannya sih kayak gitu ya. Jadi ya kira-kira kalau misalnya pertemuan para anggota Neo Heroes ini membahasnya lebih banyak Amaimasnya sih. Dan di akhir sebenarnya ada satu hal yang menarik juga, yaitu tentang Blue, yang akhirnya ya kita ngelihat lagi gitu loh. Blue adalah anaknya Blaze. Kita masih belum tahu seberapa kuatnya Blue, atau kayak gimana kekuatannya Blue. Mungkin apakah akan sekuat Blaze, atau punya kemampuan yang mirip-mirip Blaze gitu loh, yang bisa memanipulasi ruang. Itu sih OP banget ya, kalau misalnya punya kemampuan kayak Blaze, kayak 50%-nya dari Blaze aja, itu udah OP banget sih menurut gue sih. Karena kan Blaze itu kemampuannya bener-bener manipulasi ruang, dan dia pun bisa manipulasi gravitasi juga, jadi itu bener-bener OP banget. Jadi gue nggak tahu sih, Blue ini bakalan sekuat apa, dan sifatnya akan seperti apa. Kalau misalnya dilihat dari sifatnya sih mungkin kayak tipe-tipe MC anime sih sebenarnya gue lihat ya, kayak naif-naif gitu ya. Sebenarnya wajar-wajar aja sih, karena kan dia pun masih muda ya, kalau nggak salah umurnya masih 16 atau 17 tahun kan. Jadi ya masih naif kayak gitu, wajar-wajar aja sih jujur sih. Jadi ya mungkin segitu dulu aja ya untuk pembahasan dari chapter 209 manga dari One Punch Man ini. Ya ini menarik banget sih, bakalan menarik banget bagaimana arc ini nantinya bakalan dideliver, bakalan diceritakan, atau bakalan dibuat gitu loh. Karena ini tuh nantinya bakalan ada arc besar lagi ke depannya, jadi ini tuh bisa dibilang arc yang cukup penting lah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.